Jumpa lagi di channel Katika, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 200 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat kerupuk kendar yang rasanya gurih, garing, renyah, dan bisa mengembang mekar maksimal dengan memanfaatkan sisa nasi. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 250 gram nasi, 25 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 1 siung bawang putih, ini nanti kita haluskan ya. 1 sendok teh garam halus. Saya menggunakan garam halus biasa ya. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, kurangi ukurannya supaya tidak terlalu asin. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti bisa pas rasanya. 1/4 sendok teh penyedap rasa, 1/2 sendok teh gula pasir, ini untuk memantapkan rasa, 1/8 sendok teh STTP atau sodium tripolifosfat ya. Ini penggunaannya sangat sedikit sekali, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak ini nanti bisa menyebabkan kerupuknya jadi getir. Jadi fungsi bahan ini untuk supaya kerupuknya ini bisa mengembang atau mekar. Seandainya tidak menggunakan juga tidak masalah ya. Ini saya peroleh lewat Allshop. 50 ml air. Langkah pertama, campur bawang putih yang kita haluskan ke dalam airnya, tambahkan garam, penyedap rasa, gula pasir. Ini kita aduk sampai garamnya larut ya. Kemudian masukkan STTP-nya. Sambil kita saring ya, karena biasanya ini bergerindil. Kita aduk sampai tercampur rata ya. Lalu kita masukkan ke dalam nasinya ya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Pastikan tidak ada bagian nasi yang menggumpal ya. Kemudian masukkan tepung kanji atau tepung tapiokanya. Kita aduk sampai rata. Setelah tercampur rata, maka ini kita kukus ya sampai matang, sampai menggumpal. Ini sudah menggumpal dan lengket ya. Lalu ini kita pindahkan ke wadah. Ini saya pindahkan ke wadah plastik ya supaya tidak lengket. Kemudian karena ini jumlahnya sangat sedikit ya, maka kita haluskan cukup dengan menggunakan ulekan seperti ini yang dilapisi dengan plastik ya. Ini kita haluskan, tidak perlu sangat halus ya, sampai rata ya. Setelah agak halus, lalu kita cetak ya. Saya menggunakan cetakan nampan plastik ya. Kita padatkan sampai mencapai ketebalan yang kita inginkan ya. Ini saya mencetaknya dengan ketebalan kurang lebih 4 cm ya. Jadi supaya tidak lengket ya, gunakan wadah-wadah yang terbuat dari plastik ya, termasuk ini ya, alat untuk menekannya ini sebaiknya menggunakan plastik supaya tidak
lengket. Kemudian ini kita biarkan sampai betul-betul dingin sebelum kita iris ya. Setelah betul-betul dingin dan keras, maka kita potong-potong setebal 1 mili ya. Ini hasilnya seperti ini. Ini sebetulnya bisa langsung kita jemur ya. Tapi bisa juga masing-masing irisan ini kita gilas supaya hasilnya lebih tipis lagi. Ini saya gilas di atas telenan yang saya bungkus dengan plastik ya. Kemudian ini saya gilas dengan menggunakan penggiling yang terbuat dari plastik. Seandainya tidak punya gilingan seperti ini, bisa menggunakan gilingan biasa, asal ini ditutup dengan selembar plastik ya, supaya tidak lengket. Kita gilas sampai tipis ya. Jadi ini bisa kita bandingkan ya, antara yang tidak digilas sama yang digilas. Jauh beda ya. Ini terserah selera kita. Kalau kita menghendaki lebih tipis lagi ya tinggal kita gilas. Tapi kalau kita senang agak tebal ya, setelah diiris 1 mili tadi, langsung kita jemur. Ini hasilnya yang sudah saya gilas ya. Jadi lebar-lebar seperti ini. Kemudian kita jemur sampai betul-betul kering ya. Ini hasilnya yang sudah kering ya. Tinggal kita goreng. Nah, ini hasilnya kerupuk gendar yang sudah digoreng. Ini rasanya gurih, renyah, garing, dan bisa mengembang ya, atau mekar. Supaya hasilnya bisa mekar, maka goreng dalam minyak banyak dan sangat panas dan gunakan api besar. Sehingga nanti hasilnya ini bisa mengembang mekar maksimal. Ini adalah resep standar. Jadi kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat kerupuk gendar yang rasanya gurih, renyah, dan garing sampai ke dalam. Terima kasih telah menonton video ini.